Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Faras Fauzi di HiPods, kali ini di Kisum tentunya. Dan spesial kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jakarta aja sih. Arin dari Caesarea. Arin alias Caesarea. Iya, Arin dari Caesarea. Ya. Caesarea. Caesarea double S. Caesarea pakai C. Caesarea C. Indonesia aja spellnya. Oke. Ya, apa kabar, Rin? Aku baik as always. Masnya gimana? Gini-gini aja sih. Jadi Arin ini baru saja mengeluarkan single debut ya, Little Old Man First kemarin. Tapi sebelum kita ngomongin itu, Rin, selama pandemi ini ngapain aja, Rin? Ya kalau aku sih kemarin itu sempat promo-promo dulu, kan baru keluar nih, baru rilis single di Desember akhir tahun lalu. Berarti itu kan udah setahun deh ya? Dari tahun berapa berarti? Sekarang tahun berapa sih? 2022? 2021 ke 2022. Oke. Setahun ya itu maksudnya. Desember Nah, ya? Desember akhir baru rilis single Little Old Man. Dan lagunya udah bisa didengerin di semua digital musik platform yang ada. Udah dengar belum masnya? Udah. Terus kalau buat video klipnya bisa juga tuh, udah ada MV-nya di channel YouTube-nya Musika Studio. Oke. Terus kalau aku sih baru pindah kemarin ke Tangerang, sebelumnya di Bandung. Pas sebelumnya di Bandung. Ya, jadi kayak masih menyesuaikan diri lah sama daerahnya yang panas ya. Aku kan sebelumnya dari Bandung, panas. Jadi kayak Apanya nih? suasananya panas, cuacanya panas. Oh. Orang-orangnya juga ya nggak kemana-mana sih. Gimana Aku cara nggak kemana-mana. beradaptasi tadi? Beradaptasi. Nah. Kebetulan aku nggak kemana-mana, jadi aku beradaptasinya cuma sama lingkungan yang aku lihat dari atas aja. Berbicara dengan diri sendiri. Ya berbicara dengan sendiri tuh setiap malam kita bicara sama diri sendiri. Bentar, tadi berarti dari Tangerang nih OTW-nya nih ke sini. Ya dari Tangerang tadi. Wow. Bukan dari Jakarta loh, tadi masih salah. Kayak Jabodetabek lah ya. Ya, masih dekat, aman. Macet. Macet tadi, cuman kita lewat jalurnya nggak macet. Untung kalau nggak terlambat nih ke sini. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Next kita telat aja ya. Rin, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol di balik layar kalau Arin ini banyak mengalami lagi. Mengalami kayak apa gitu. Banyak makan asam garam kehidupan lah ya. Yes. Kayak nomaden juga kan? Ya nomaden, aku memang nomaden terus sih hidup ini. Iya kan? Iya, benar. Tangerang, Bandung, terus sebelumnya Pekanbaru, Sumatera. Aku tuh lahir di Bandung, besar di Pekanbaru, pindah-pindah Bandung lagi. Tangerang, Bandung, gitu-gitu aja hidup aku. Jadi memang benar-benar nomaden. Dan itu bermusik terus sejak Nggak, lahir. Dari lahir gimana guys? Dari lahir gitu, pas lahir langsung nyanyi gitu Ya enggak? bisa aja kan. Kalau untuk musik aku udah suka dari SD, suka cuman belum tahu mau ngapain, gitar belum ngerti. Terus pertama kali belajar gitar tuh SMP. Ngapain dulu belajarnya? Kasih kado dari sama papa kan gitar tuh. Aku pelajarin 4 chord doang. Tapi langsung bisa kan? Nggak langsung lah, gimana langsung bisa? Belajar Sendiri? dulu, semuanya harus ada prosesnya. Sendiri, jadi disuruh, dia cuma ngasih chordnya misalnya C, D, E, minor, A minor, dari chord itu bisa kamu nyanyiin apa aja kayak gitu. Ya udah, aku belajar, nggak tahu tuh nadanya bener apa enggak, yang penting aku belajar. Pas SMP udah mulai kayak nyanyi di sekolah gitu-gitu, acara-acara pentas seni gitu. SMA berlanjut gitu juga. Pas tamat dari SMA, aku udah pengen coba tuh gimana ya rasanya nyanyi misalnya ada yang denger beneran gitu rame di. Kalau itu kan kayak teman-teman sekolah ya, yang dengerin enggak di luar sekolah, di luar sekolah. Iya bener. Tunggu ya, banyak napas. Oke. Di situ aku coba memberanikan diri buat nyanyi pakai gitar di Pekanbaru itu saat itu. Jadi aku sebenarnya cuma pengen coba. Ternyata gini rasanya, dan Bentar. jam terbang aku tuh masih sedikit banget. Dulu pertama belajar gitar ingat nggak lagunya apa? Oh ingat lah. Masih ingat? Masih dimainin sampai sekarang apa tuh kalau boleh tahu? I don't want to talk about it. Itu lagu siapa sih? Rod Stewart, lagu orang tua. Oh, dapat dari orang tua atau? Iya. Oke, berarti nempel sampai sekarang tuh? Nempel dong. Jadi aku tuh dekat sama oma ya. Jadi oma aku tuh kan tua ya. Oma masnya tua nggak? Kebetulan udah nggak ada. Oh iya. Tua sih pas sudah nggak ada Iya, sih. iya benar. Jadi
Jadi om aku suka nyanyi gitu, nyanyi karaoke. Jadi aku dipaksa untuk mendengarkan itu semuanya di lagu-lagu orang tua. Aku sekarang ini juga nggak terlalu mendengarkan lagu-lagu yang baru, zaman sekarang. Jadi kayak playlist aku tuh yang jauh ke belakang. Ya semaunya apa yang kamu denger. Iya gitu. bener. Termasuk kemarin ketika ngegodok lagu Little Old Man yang baru rilis itu bareng-bareng atau kamu masak sendiri atau? Oh bareng-bareng itu. Jadi Little Old Man itu, jadi rencananya Caesarea ini bakal rilis album. Oke. Ya. Dan single pertama Little Old Man kan. Little Old Man ini sebenarnya lagu yang dibikin paling terakhir. Paling terakhir. Jadi tapi ntar justru dirilis paling pertama. Iya bener. Jadi awal itu album Caesarea ini rencananya bakal ada 9 lagu di dalamnya. Dan dari 9 lagu itu kayak nyambung gitu ceritanya. Lagu 1, lagu kedua, dan seterusnya dia nyambung. Benang merahnya? Iya, benang merahnya tuh ada gitu, jadi kayak nyambung sampai ke 9. Kalau buat Little Old Man sendiri, dibikinnya pas workshop di Musika Studio. Awalnya itu kayak lagunya masih 8 ya, jadi aku kan suka angka 9 ya, jadi pengennya tuh 9 aja. Kenapa? Albumnya tuh isinya 9 karena aku suka angka 9. Kenapa? Aku lahir tanggal 9, gak tau kayak bagus aja gitu angka 9, ya kan? Kayak gak sih? 9 fakta unik. Yeah. Jadi di workshopin tuh lagu Little Old Man di Musika Studio. Pas itu tuh pas banget di sampingnya itu di apa studio sebelahnya itu ada Mas Boril. Bang James Boril itu. Yang dengerin lagu itu kalau nggak salah Supernova ya, dia dengerin ke Bang Boril. Mau nggak untuk ikut di project ini, project Caesarea yang Little Old Man, dia dengerin lagunya dan ternyata dia suka, mau. Udah tiba-tiba udah kita kayak udah barengan aja gitu, udah ada aja Boril di. Aku aja ketemu Bang lagi Mas Boril itu ketemunya baru 2 kali. Pas masak lagi itu sama finishing? Nggak juga. Gimana ya, ketemunya itu awalnya Bang Borilnya itu lagi ngapain ya di studio itu, lagi recording lagu buat Angkatan Laut itu. Jadi waktu itu aku ketemu pas itu. Kayak awalnya tuh kayak minta tolong bikin butuh suara cewek gitu, aku ikutan coba dulu. Itu pertama ketemunya. Yang kedua yang pas Bang Borilnya take vokal fix. Berarti pure si Little Old Man ini dimasak berapa lama waktu itu? Sebentar sih ya. Setengah hari? Enggak sih, 1,5 jam. Iya. Serius? Enggak. Sebulanan lah. Sebulan. Dengan ini. Iya. Jadi rampungnya sebulanan itu udah rampung. Siapa yang paling BM? BM yang gimana nih? Ya kayak ini harus gini. Semuanya BM kayaknya. Oh iya. Ya jadi kita nih semuanya kayak maunya gini, jadi kayak ditampung aja gitu semuanya. Sampai terlahir single pertama ini. Terus instrumentasinya bagian lagu segala macem? Oh itu Supernova. Jadi terus kita bikin bareng-bareng gitu, jadi moodnya mau dibawa kemana, jadi semuanya dikerjain bareng-bareng. Cuman kalau untuk lirik dan musik itu Supernova. Oke. 1 bulan intens tuh? Gimana ya, dia bikinnya nyantai sih, nggak terlalu diforsir gimana gitu. Oke. Ini termasuk salah satu lagu tercepat yang dibikin di 9 lagu yang akan tergabung di album nanti atau enggak juga? Untuk durasi atau apa nih? Proses kreatif. Prosesnya sebenarnya kalau lagu tuh udah jadi semua ya. Dan jadi itu 9 lagu itu gimana ya? Itu bentar banget sih. 3 bulan kayaknya, 3 bulan. Dan disiapkan dengan konsep dia, jadi Caesarea ini true story tapi difiksiin gitu, difantasiin, sorry. Gimana tuh? Jadi kan dia dari kisah nyata tapi kita hantarkannya dengan fantasi. Jadi kayak udah lihat video klipnya kan? Iya. Ya kayak jadi kita bikin ke arah fantasi aja gitu kan. Kalau buat fantasi nggak ada ujungnya sih, bener nggak? Terus yang akhirnya ada di dalam layar kayak gitu kan video klipnya. Ya sedang layar apa deh? Ya. Saya nggak ngerti gimana mendeskripsikannya sih. Oke. Iya. Jadi ada ceritanya. Aku bikin cerita. Aku yang bikin ceritanya nih, dari 9 lagu ini ada ceritanya. Aku bikin ceritanya. Jadi setiap lagu tuh ada cerpennya. Jadi berarti ada 9 cerpen kan? Itu nanti bakal jadi sebuah novel. Kan bener kan, cerpen novel jadinya. Dan itu ceritanya nyambung semua. Dan udah lihat itu ya nggak sih?
artworknya udah lihat belum? Iya. Ada kan itu di situ ada simbol anjing hitam, black dog sama black rose. Oke. Memperhatikan nggak sih? Kalau ditilik dari semiotika itu apa tuh makna tersiratnya? Semiotika, aduh, bahasanya. Jadi kan kalau Caesarea ini konsepnya band tapi terlihat solo ya, bener gak sih? Iya. Aku sendirian kan di tengah. Lebih tepatnya gini sih, kayak cerita apa sih yang berusaha disampaikan melalui 9 lagu tersebut nantinya dalam Itu campur sih, messed up about this life. Dan aku yakin menertawakan semua hidup. Enggak juga menertawakan karena di dalamnya ada banyak ini. Yang pastinya dari 9 lagu ini pasti ada relate-nya dengan orang-orang di luar sana ya, pendengarnya. Oke, dan itu semua kamu refleksikan dari Ya. apa yang kamu rasakan dan Kita tuangkan saja ke dalam karya, gitulah. melihat fenomena di sekitar juga. Yang diterjemahkan melalui cerita tersebut. Terus dirangkai menuju 9 lagu nanti yang akan dirilis dalam album dari Caesarea. Belum boleh dibocorin ya? Apanya dulu Kapan nih? jadwalnya? Kapannya yang pasti kalau single kedua rilis soon. Besok. Nggak, ntar lagi kayaknya pas pulang kita rilis yang kedua. Boleh, Iya, diantos boleh. ya ditunggu. Diantos apa tuh? Ditunggu. Oh, bagus. Iya. Sudah, maaf ya, aku nggak ngerti. Kalau albumnya? Albumnya secepatnya pokoknya, semuanya secepatnya semoga saja. Tapi ini udah ini kan ya. udah proses kreatif produksi udah kelar semua, tinggal Kalau untuk kelar semua belum sih. ya tinggal jahit aja Ya, kan. tinggal, ya benar. Kayak bagan data semuanya udah Ya, ada. udah fix ada. Tinggal kita proses menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan didengar dengan maksimal. Seberapa semangat kamu? Aku menyongsong, semangat sih. Aku semangat banget. Untuk apa ini? Semuanya. Untuk aku pengen ngerasain gimana rasanya kayak nyanyi offline, konser offline itu gimana. Jadi sejauh ini kan masih kayak online gitu. Kecuali dulu pas masih sekolah itu. Pas sih, masuk sekolah ya, udah lupa juga rasanya, udah lupa. Iya. Mantap. Dan anyway, kita agak out of topic sedikit nih. Oh ya, boleh. Mengobrolkan Apa ya? tentang kehidupan di balik layar kreatif dari seorang Arin. Ini pertanyaan yang sebenarnya sering aku sampaikan sih ke orang-orang gitu, kayak ketika berkreasi mengkaryakan sesuatu itu lo harus ngerasa gimana dulu sih, Rin? Dapatnya sih pertanyaannya. Bingung ya, gue juga bingung sih. Coba bisa diulangi kembali. dalam berproses nih, nulis apapun, Iya. cerita, lirik, bagan lagu apapun atau suatu karya seni lah, itu lo harus ngerasa nyaman dulu atau nggak nyaman gitulah intinya. Yang pasti nyaman itu pasti seiring berjalannya waktu nyaman itu datang. Iya nggak sih? Emang iya? Yang pertama tuh harus kita coba dulu. Oke. Kita coba, tunggu ya, aku mikir. Kita coba. Yang pasti kita harus kayak berpikir gimana sih caranya supaya hal yang mau kita kerjain ini tuh bener-bener tidak mengecewakan diri sendiri. Mantap. Gimana tuh? Iya. Paham gak sih? Jadi prioritasnya adalah menyenangkan diri sendiri dulu. Iya, baru ntar kalau kita senang, karyanya bagus, pasti ntar outputnya juga bagus dan didengar oleh orang juga bagus ya. Harusnya sih gitu. Berarti lo harus merasa nyaman lebih dulu ya. Iya benar. Iya dong. Tapi banyak anggapan kalau gini, Gimana? Rin, kalau banyak artis, musisi gede, songwriter itu harus mengalami hal yang nggak enak banget supaya bisa bikin evergreen Gitu. songs. Ya asumsi sih itu. Soalnya banyak banget yang berpendapat gitu. Pandangan lo tentang itu gimana? Itu benar juga. Oh. Itu benar juga pasti, karena setiap orang berbeda kan. Iya Cuman sih. bisa jadi misalnya aku di posisi itu bisa jadi karya yang bagus juga bisa. Karena kita senang, kita sedih bisa jadi karya semuanya. Iya nggak sih? Iya. Tapi lo mau gitu? Terlepas dari evergreen atau enggaknya, itu bonusnya lah ya. Iya. Tapi lo kalau disuruh milih nggak mau lah ya, harus nggak nyaman dulu untuk bisa bikin karya. Nggak mau dong. Iya Ya. sih. Ya, jadi kita harus ada excitement dulu Iya. di diri ini. Siapa sih yang mau nggak nyaman dalam hidup? Nggak ada sih. Tapi kan banyak pepatah kalau kita ke coffee shop apa gitu. Apa tuh? Leave your comfort zone.
Leave your comfort Iya, zone. tinggalkan zona nyaman kalian gitu. Ya itu kan kalau kita mau ngeraih yang misalnya aku udah dapat ini nih, aku udah dapat ini, ya masa ini terus, nggak mau yang lain. Ya. Makanya keluar dari zona nyaman, bosan nggak sih? Keluar dari zona nyaman hingga di zona yaman ya. Ya. Oke, kedepannya kalau boleh dikasih kisi-kisi nih single kedua ini nanti apa nih ceritanya? Kayak ujian kisi-kisi. Iya kan, kisi-kisi sedikit aja sekelumit di balik single kedua tersebut. Yang pasti dia masih ada hubungannya sama single pertama, Yang adalah, Little Old Man. iya Yang maksudnya untuk judulnya masih dirahasiain. Tunggu Oke. aja, bener-bener rilisin. ada ini nggak sih kayak inti sari pesan yang kamu ini nih? Tentang rasa kita, rasa kehilangan, ditinggalkan seseorang, dan cara kita untuk mengemasnya kembali menjadi sesuatu yang ya seperti kita tersembuhkan kembali. Inilah ya, apa sih? Apa? Kayak luka tuh pasti ada kan ya? Ya luka. Jadi kalau kita luka, Ya udah, gimana tuh biarin kalau aja nggak? gitu. Pokoknya dia nggak diobatin jadi apa? Ya infeksi. Jadi infeksi kan? Iya. Gitu. Cuma itu disembuhin apa biarin aja gitu? Ada luka yang harus disembuhin, ada luka yang nggak harus disembuhin, bener nggak? Maksudnya dia ada yang luka yang sembuh sendiri. Ya. Cuman untuk cerita ini, kalau misalnya dia nggak disembuhin, dia bakal apa? Bebas sih Infeksi interpretasi ya? masing-masing. Tadi masnya udah jawab kayaknya. Iya sih. Iya. Cuma infeksi kan, iya gitu lah makin kemana-mana anjir ngobrolnya. Oke, mari kita masukkan kembali ke dalam kotak. Iya, Rin, ini ada titipan nih dari redaksi dan audiens. Apa tuh? Titipan pertanyaan. Dengar-dengar Arin ini sangat akrab nih dengan yang namanya tarot. Oh, kalau untuk Bener apa enggak? kerap benar sih, cuman kembali lagi kalau menurutku meramal itu adalah sebuah seni introspeksi diri, bukan buat Gimana meramal tuh? masa depan. Introspeksi diri melalui tarot. Kartu, ya. Tapi tarot doang, medianya. Medianya tarot. Itu lo perkenalan lo kapan waktu itu? Aku suka main tarot itu dari SMP. Kayaknya apa-apa lo mulai dari SMP. Gak tahu ya, pokoknya SMP lo ada sangat itu berwarna SMP. kayaknya. Ya, menurutku SMP lebih berwarna daripada SMA. Oh iya, Beneran. daripada sekarang malah. Enggak juga sih, kayak yang sekarang tuh lebih menyenangkan harusnya. Seperti gimana tadi tarot? Di SMP aku punya kartu tarot gitu. Heeh. Kalau dulu tuh belum harusnya ada bukunya ya kan. Kalau tarot aku nggak punya bukunya. Nggak tahu, aku sama sekali awam tentang Oh, Oke. tentang tarot. Jadi kartu tarot itu bentuknya itu kayak kartu ada gambarnya. Tapi tahu kan? Tahu Ya, konsepnya bentukannya tahu cuma. kan? Untuk awal belajarnya aku nggak dari buku. Jadi aku kayak lihat gambarnya kan. Aku nggak punya bukunya, nggak ada tutorialnya dong. Jadi aku kayak mikir-mikir aja gitu. Ini apa ya maknanya? Jadi lama-lama kayak ternyata kayak gini kartunya misalnya. Jadi kita lihat secara simboliknya aja. Simbolik dan kelihatan tuh dari kartunya. Oke. Kelihatan. Aku mainin, aku belajar kayak jadi setiap kartu tuh ada artinya sendiri sih sama aku. Oke. Cuma ternyata pas sekarang aku lihat nggak terlalu jauh beda artinya. Jadi setiap pemain kartu tarot tuh bisa memaknai kartunya sendiri. Oke. Nggak harus itu intinya gitu. Tapi sampai sekarang masih sering Masih. berkelindan dengan tarot. Masih kalau bosan aku main tarot, kalau aku bingung aku main tarot. Tapi kayak bacain orang gitu nggak? Bacain orang aku bacain, cuman aku bilang aku bukan ngeramal masa depan kamu ya gitu. Oh. Cuman aku bantu jawab pertanyaan yang ada di diri, misalnya bingung, aku cuman bantu. Jadi aku tanya ke dia biar dia dapat jawabannya sendiri dari dalam diri dia sendiri. Kan suka ada tuh biasanya yang baca tarot online sekarang marak kan sih? Marak banget. Iya. Apalagi di TikTok tuh kalau kita scroll ada deh. Iya. Itu lo tau gak sih Ren gimana Apa? pengaplikasiannya terus? Pengaplikasiannya. Coba deh lihat di TikTok itu pasti beda-beda kan cara Nggak penyampaian. tahu. Nggak pernah ya, bener-bener nggak Nggak pernah. pernah, Oke. iya. Ya Makanya gua gimana nanya. ya? Oke. Pokoknya itu pasti berbeda. Bisnis tarot. Iya. Iya, siapa tahu Tapi bisa coba cuan, deh ya. lihat itu seru. Serius. Oke. Seru. Enggak, maksudnya kita misal gue klien nih, terus bang mau tarot dong, bang mau tarot dong, bang mau baca ini dong itu, terus dia tarotin dari mana, terus kayak kita cuma
Bang bilang stop ya, kayak gitu doang tuh. Kayak gitu? Iya, macam-macam sih. Treatmentnya itu berbeda-beda, tergantung siapa yang ngeramalnya. Aku pun bisa bikin cuma satu, bisa pakai satu kartu, bisa pakai 7, ataupun gimana caranya mau tiba-tiba kartunya dilempar ke sebelah sana, bebas. Oke, menarik. Dari tarot ini tuh berpengaruh Apa? banyak nggak ke ranah kreatif lo gitu? Ya ini tadi, Cesaria itu konsepnya kartu tarot. Jadi setiap lagu itu ada satu kartu dan kartu tarot tuh ada gambarnya, kita desain sendiri gitu artworknya. Jadi setiap satu lagu itu ada kartunya, di dalam kartunya ada ceritanya dan pasti ntar ada MV-nya juga. Jadi kayak yang suka ngedengar ada lagunya, yang suka ngebaca ada ceritanya, yang suka nonton gitu visual ada video klipnya lengkap seperti itu. Tarot. Jadi konsepnya tarot. Konsep tarot yang divisualkan dan diaudiokan melalui rangkaian 9 lagu nantinya ya. Dan dimulai dengan Little Old Man yang sudah rilis sejak Desember 2021 lalu ya. Setahun yang lalu. Digarap bareng Robby dan juga Supernova dan juga ada Mas Ariel di situ ya. Ya, betul sekali. Mas Ariel di tengah-tengah. Yang itu Apa? Mas Ariel sempat lo bacain tarot nggak? Belum sih. Karena aku udah bilang ketemu baru 2 kali dan itu tiba-tiba aja gitu. Belum. Gimana? Kalau lo bacain tanpa dia minta, dia mau? Ya belum tahu, aku belum pernah bilang. Enggak, maksudnya sekarang tahu-tahu lo bacain gitu. Enggak bisa ya. Cara kerjanya enggak kayak gitu ya tarot. Ya kalau masih mau ya bisa aja. Oke. Tapi harus ada kartunya. Iya dong, kalau nggak ngeramal apa? Gue nggak tahu. Mata saya. Jangan dijudge, gue benar-benar nggak tahu. Oke, baiklah, mohon maaf saya juga maaf. Seperti Anda merasa terjudge tadi, mohon maaf. Nggak apa-apa, iya. Maaf saya Sudah biasa. Iya. Oke, itu menarik banget. Langsung tungguin aja nanti single kedua dari Cesaria akan segera hadir. Ditungguin aja di digital streaming service apapun. Lalu Arin, kira-kira selain bareng Cesaria, lu seneng ngapain aja sih, Rin? Seneng ngapain aja? Selain ngeband ini? Apapun. Aku selain tarot, selain... Aku lebih suka quality time with family atau dengan diri aku sendiri. Ngapain tuh? Baca buku, nonton. Aku suka baca buku. Nonton, aku suka ngegambar walaupun gambarnya nggak bagus. Pokoknya aku ngegambar aja. Pokoknya kamu suka aja kan? Aku suka daki gunung, aku suka daki gunung. Gunung punya daki. Oh, daki gunung ya. Baru di-connect bener-bener. Mendaki. Iya, KBBI ya tuh. KBBI. Iya, KBBI. Kamus Besar Mesin. Oh, benar. Oh, harus sesuai KBBI ngomong. Oke, baik. Saya suka mendaki gunung. Saya suka membaca buku. Saya juga suka. Berarti aktif banget loh Irin ya? Enggak sih, kan di rumah aja. Mendaki gunung di rumah? Enggak. Oh, kalau mendaki gunungnya pasti keluar ya, keluar. Gunung Okay. gunungnya dimasukin ke rumah. Boleh sih. Emang bisa ya? Bisa kalau Doraemon. Oh, suka Doraemon juga? Suka. Apa yang disuka dari Doraemon? Keren gak sih dia punya kantong ajaib? Doraemon bisa baca tarot nggak ya kira-kira? Belum ada tuh episode-nya kayaknya. Nonton semua dia kan? Bisa Ada ngapain kan ya? Dia bisa ngapain aja kan? Iya kan? Mantap sih kalau Doraemon bisa bikin tarot, bisa. Ngapain sih dia udah punya kantong ajaib, ngapain lagi baca tarot dia? Justru itu. Kalau dia penasaran tinggal ke masa depan dia punya alatnya. Iya. Jadi mendaki gunung, baca buku, menghabiskan waktu dengan keluarga. Iya, saya suka menggambar. Mana Dan nih saya suka baku nih bahasanya. Oke. Enggak perlu apa sih. Terus apa lagi? Masak. Saya suka memasak. Saya suka memasak. Dari skala prioritas mana yang nomor 1? Aku orangnya suka bosan jadi bebas. Misalnya aku moodnya masak, aku masak. Aku suka ngegambar. Berarti prioritasnya nomor 1 adalah saya orang yang suka bosan. Iya, saya pembosan. Dan saya rasa saya ambivert. Ambivert itu gimana ya? Ambivert itu di tengah-tengah antara introvert dan extrovert. Oh, itu Jadi yang biasanya ada di 16 personality test kayak gitu-gitu. Iya, benar sekali. Iya. You're right. Tapi menarik loh, maksudnya dari kesemua hal tersebut, lo pengaruh juga nggak Rin dari kesemua hal yang lo senangi, yang lo lakukan itu dari segala hobi lo, baca buku, nonton segala macem, itu ngaruh kan pasti ke penulisan lagu, penulisan lirik,
gimana lo bikin ide cerita di sebuah lagu bareng Cesaria atau proyek lain yang mungkin gue nggak tahu? Kalau ngaruh pasti ngaruh ya. Mm. Misalnya nggak suka membaca pasti nanti bingung mau nulis apa. Dan Bang katanya juga bingung kan? Betul. Benar, ya. Jadi ada ngaruh. Perbenaran katanya baik banget. Kira-kira kedepannya apa nih yang paling pengen lo tuangkan bersama tim kreatif bareng Cesaria? Tema seperti apa yang sudah ada di imajinasi lo untuk dituangkan dalam lagu? Nah, kalau untuk imajinasi biasanya datang sendiri dan tiba-tiba. Belum terpikirkan Ya, berarti sekarang. Jadi yang untuk sekarang ya, yang sudah kita konsepkan ini aja. Dan berharapnya tetap berkarya sih, dan karyanya itu didengar banyak orang dan juga relate dengan kehidupan mereka dan mereka suka. Oke. Seperti itu. Karena ini ya, buat apa susah-susah menyenangkan orang lain kalau kita tidak senang dengan diri sendiri. Right. Ini sih. Benar. Tapi nggak apa-apa juga sih, pilihan masing-masing sih. Ya, itu kembali lagi ke orang ya, kembali ke personal ya. Tapi ya gitu deh. Ya intinya gitulah pokoknya. Tungguin aja single kedua dari Cesaria dan jangan lupa dengarkan Little Old Man yang sudah rilis di bulan Desember lalu. Oke, itu tadi pembicaraan kami tentang Little Old Man dan keseharian dari Arin dan Cesaria. Jangan lupa dengarkan Little Old Man dan nantikan single-single selanjutnya di album mendatang dari Cesaria. Yeah. Thank you banget, Rin. Thank you. Udah hadir di Hai. Cut. Oke.